Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Uci Luciana dari kelas reguler 1 program pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana video ini dibuat sebagai tugas UTS pendidikan agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Aminah dan ayah beliau bernama Abdullah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut juga dengan tahun gajah karena bertepatan dengan masuknya pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebesarannya mengirimkan pasukan burung ababil untuk menyerang pasukan gajah dengan menjatuhkan batu-batu panas yang berasal dari api neraka. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW terdapat di dalam surah Al-Fil yang artinya tahun gajah. Rasulullah terlahir dalam keadaan yatim karena Abdullah ayah Rasulullah meninggal saat Rasulullah masih dalam kandungan. Kemudian Rasulullah menjadi yatim piatu karena Aminah ibu Rasulullah meninggal pada saat Rasulullah berusia 6 tahun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Pada saat usia beliau 8 tahun, kakeknya meninggal dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 12 tahun, pamannya Abu Thalib mengajarkan beliau berdagang ke negeri Syam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan sifat kejujurannya dalam berdagang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah pada usia 25 tahun dengan Siti Khadijah. Sebelum menjadi Rasul, Allah telah menganugerahkan keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Salah satunya yaitu wajahnya yang terang benderang. Selain itu, Nabi Muhammad juga bermimpi bertemu dengan malaikat Jibril. Selanjutnya, Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro dan untuk pertama kalinya mendapatkan wahyu berupa Quran Surah Al-Alaq ayat 1-4. Setelah memperoleh wahyu, kemudian Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan orang yang pertama mengikuti ajaran Rasulullah yaitu Abu Bakar, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, Ummu Aiman, dan Zaid bin Haris. Setelah bertahun-tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Di masa hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit yang dialaminya selama beberapa bulan dan akhirnya wafat. Pada saat itulah umat muslim menghadapi duka yang sangat hebat. Rasulullah telah meninggal dunia, namun umat muslim masih tetap dapat mengenang Rasulullah dengan terus mengikuti keteladanan beliau. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.